Informasi terbaru, kabar gembira. Pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK tahap 1 formasi P3K Tenaga Teknis dan Kesehatan tahun 2024 dapat di-cross-check pada akun SSCASN masing-masing pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat hari ini, 31 Desember 2024. Untuk P3K formasi tenaga guru masih menunggu sinkronisasi data Panselnas dengan Kemendikbud. Hai, apa kabarmu hari ini? Saya doakan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kali ini kita update berita dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Terjadi demo di depan kantor Bupati Konawe. Massa menghadang mobil Bupati Konawe di depan kantornya. Mereka mencoba berdialog, namun kendaraan dinas PJ Bupati tetap melaju dan masuk ke dalam komplek perkantoran Bupati Konawe. Demo pun berlangsung di depan kantor Bupati Konawe. Aksi saling dorong aparat yang berjaga dengan para demonstran tak terhindarkan. Banyak K2 yang sudah lama tidak aktif. Tiba-tiba mereka tes, banyak honorer yang juga tidak aktif, mereka tes. Itu akhirnya menggerus orang-orang yang betul-betul honor aktif tiap hari di kantor-kantor Pemda Kabupaten Konawe. Maka dari itu kami meminta kepada Bapak Bupati dan instansi yang terkait, Pak Sekda, untuk memverifikasi ulang 2.282 orang itu. Kepada para yang sudah lulus di umumkan kemarin, seluruh berkas-berkas dokumennya yang lengkap mulai dari keaktifan, sehingga kita bisa verifikasi bahwa dokumen tersebut memang betul-betul mereka aktif. Karena yang mendaftar saat ini, yang mendaftar dinyatakan aktif bekerja, karena terbukti bahwa kepala OPD, pimpinan di OPD itu menandatangani surat aktif bekerja. Ya, intinya kita mendeteksi bahwa rasa keadilan itu bagi yang lulus dan yang tidak lulus. Jangan sampai juga kita bilang bahwa dia tidak aktif, ternyata dia aktif. Muhammad Ridwan, pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, sebelumnya juga menjelaskan bahwa pengumuman kelulusan PPPK tahap 1 dilakukan secara bertahap mulai dari 24 hingga 31 Desember 2024. Tercatat bahwa saat ini, lebih dari 200 instansi telah menyelesaikan pengumuman kelulusan. Tetapi, data masih terus diperbarui. Menurutnya, kelulusan hanya dapat dilihat setelah instansi pemerintah masing-masing menyelesaikan proses finalisasi pengumuman. Sabtu, 28 Desember 2024 di Jakarta. Namun, sampai saat ini, 31 Desember 2024, sebagian besar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum mengeluarkan pengumuman resmi hasil seleksi pegawai pemerintah terkait perjanjian kerja, PPPK, tahap 1. Yang mengakibatkan banyak pelamar merasa cemas dan terus mengikuti perkembangan informasi melalui akun sistem seleksi calon aparatur sipil negara, SSCASN, masing-masing. Sementara pihak Badan Kepegawaian Negara, BKN, terus menghimbau agar semua pihak bersabar dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Tapi perlu pemirsa ketahui bahwa berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, yaitu saat seleksi PPPK 2023, situasi serupa terkait keterlambatan hasil pengumuman juga pernah terjadi. Bahkan hingga memerlukan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan seluruh proses yang diperlukan. Diharapkan tertundanya kali ini tidak menjadi indikasi adanya hal-hal negatif atau kendala serius. Dan kita semua berdoa agar Badan Kepegawaian Negara, BKN, tetap amanah dalam menjalankannya serta mampu menyelesaikan seluruh tahapan seleksi dengan transparansi, keadilan, dan profesionalisme, demi menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peserta lolos P3K 2024 wajib isi daftar riwayat hidup, ini caranya. Menurut jadwal pelaksanaan P3K 2024 tahap I, pengisian DRH P3K 2024 akan berlangsung pada 1 hingga 31 Januari 2025. DRH pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 bisa diisi secara online melalui laman sistem seleksi calon aparatur sipil negara, SSCASN, https://sscasnbkn.go.id. Cara mengisi daftar riwayat hidup, DRH, P3K 2024 untuk melakukan pengisian DRH, calon P3K 2024 dapat login ke SSCASN menggunakan akun masing-masing, dengan nomor induk kependudukan, NIK, dan password yang terdaftar. Tata cara mengisi daftar riwayat hidup, DRH, P3K 2024 sebagai berikut, akses laman https://sscasn.bkn.go.id, login ke akun masing-masing, menggunakan NIK dan password, di dashboard peserta. Kemudian akan muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup. Isikan biodata calon P3K secara lengkap dan benar. Masukkan kode CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya.
Isikan hobi dan riwayat pendidikan calon P3K. Klik simpan. Isikan riwayat kursus yang pernah diikuti, riwayat pekerjaan, riwayat prestasi, riwayat keluarga, riwayat organisasi, lalu klik simpan, dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Perlu digarisbawahi, data yang dimasukkan dalam pengisian daftar riwayat hidup akan digunakan untuk pemberkasan calon aparatur sipil negara, CASN, dan tak bisa diubah setelah dikirimkan. Sehingga peserta lolos P3K dihimbau untuk mengisikan data dengan benar dan teliti. Peserta masih dapat mengubah pengisian data sebelum mengklik tombol akhiri proses pengisian DRH, yang akan muncul setelah seluruh dokumen persyaratan diunggah. Setelah melakukan pengisian DRH, peserta P3K 2024 wajib mencetaknya, baik DRH perorangan maupun DRH riwayat. Setelah dicetak, peserta mengisi data-data yang harus ditulis tangan dan menandatangani DRH tersebut. Nantinya, DRH yang telah diisi dan ditandatangani, wajib diunggah dengan multipage. Artinya, file DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Itulah tata cara mengisi daftar riwayat hidup bagi peserta yang lolos seleksi P3K 2024. Semoga postingan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, menjawab sebagian besar pertanyaan dan kekhawatiran pemirsa, serta membantu pemirsa semua untuk lebih memahami situasi yang sedang terjadi, sehingga dapat menenangkan hati dan pikiran dalam menunggu perkembangan selanjutnya, sambil tetap mengandalkan sumber informasi yang valid dan resmi sebagai referensi utama untuk menghindari kesalahpahaman atau informasi yang keliru, karena kami percaya bahwa dengan berbagi informasi yang benar, kita semua dapat menghadapi proses ini dengan lebih baik. See you next time.